Nah, yang di luar jangkauan indera ini juga sebetulnya kalau bicara ikhtilaf itu kadang terjadi di wilayah ini. Ini bukan bicara dalil ya, tapi bicara realitas yang di luar jangkauan indera. Ini tidak perlu kemudian dijadikan sebagai penentu ini beriman atau tidaknya seseorang. Contohnya ini ada riwayat dari Ja'far bin Abdullah. Kunna inda Malik bin Anas. Kami waktu itu di sisi Malik bin Anas. Faja'ahu rajulun, maka datang seorang laki-laki kepada beliau dan mengatakan, ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah, yakni Imam Malik ini, sambil membacakan ayat Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah itu berada di atas arsy, ya, bersemayam. Kemudian dia katakan, tanya kepada Imam Malik, kaifa istawa, bagaimana bersemayam itu? Maka fama wajada malikun min syai'in ma wajada min mas'alatihi. Tidak pernah Imam Malik ini mendapati sesuatu dari apa yang ditanyakan kepada beliau yang seberat ini. Beliau menunduk melihat ke tanah, kemudian memegang tongkat, ya. Kemudian keringat bercucuran, ya. Kemudian menunduk, keringat bercucuran nih sambil megang tongkat, ya. Kemudian beliau rafa'a ra'sahu, beliau mengangkat kepalanya dari yang awalnya nunduk tadi, waroma bil audi, kemudian melempar tongkatnya, tongkat kayu tadi. Waqala, kemudian dia mengatakan, al kaifu minhu ghairu ma'qul, cara Allah beristiwa itu tidak bisa dijangkau akal. Wal istiwa'u minhu ghairu majhul, sementara istiwanya Allah itu sesuatu yang tidak atau bukan perkara yang enggak diketahui. Artinya istiwanya Allah itu memang diketahui dari Al-Quran. Allah itu beristiwa di atas arsy atau beristiwa pada arsy. Tapi bagaimana istiwanya, bersemayamnya itu ghairu ma'qul, enggak bisa dijangkau akal. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakannya itu bid'ah. Wa adzunnuka sahiba bid'atin, aku menganggap engkau ini atau menduga engkau ini adalah sebagai pelaku bid'ah. Wa amara bihi fa ukhrija, kemudian Imam Malik menyuruh orang ini supaya dikeluarkan dari majelis beliau. Jadi ini bukan masalah ini ikhtilaf atau enggak, ini masalah yang semestinya kalau perkaranya di luar jangkauan akal enggak usah dibahas terlalu dalam dari sisi bagaimananya. Ya cukuplah ayat ini dipercayai, urusan bagaimananya enggak usah dibahas. Nah sekarang ini kadang ikhtilaf itu muncul karena pembahasan ini. Yang kalau kita lihat di dalam kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah itu memang agak berbeda para ulama salaf dengan ulama belakangan. Tapi dua-duanya itu maksudnya baik insya Allah. Kalau generasi Imam Malik, dan ini juga perkataan dari Rabi'ah Ar-Ra'yi, gurunya Imam Malik. Ketika ditanya hal-hal yang ghairu ma'qul, di luar jangkauan akal, beliau nggak jawab. Nggak usah dibahas. Dan ini juga jalan yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab Saksiyah Al-Islamiyah juz pertama. Lihat itu pembahasan tentang sifatullah. Banyak terjadi ikhtilaf, ya, perselisihan itu gara-gara membahas urusan-urusan di luar jangkauan akal. Ya, cukuplah dalil itu kita imani. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal atau seperti dengan Allah, cukup.
Dan tidak kita salahkan juga yang kemudian generasi berikutnya itu melakukan takwil. Itu dalam rangka untuk apa? Kalau di dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah itu dalam rangka supaya orang awam itu tidak berpikiran seolah-olah Allah itu seperti makhluk. Ya, makanya ditakwil. Begitu insya Allah.